So, kita bakal lihat seperti apa aksi-aksinya untuk tim Kaos Putri yang sempat kita prediksi karena ini ngomongin dari Sunhawk lagi di mana kemarin di Gladiator Bersih ada beberapa spot yang dijadikan perebutan. Betul. Mereka langsung perang di early-nya, tapi untuk kali ini kita nggak tahu ya, karena kan biasanya Gladi Bersih tuh untuk beberapa tim sebagai ajang uji coba tes mental, seperti Betul, itu. apalagi ini kan ladies. Tadi Jelly sempat membahas di bagian game pertama, datanya mungkin kita nggak bisa dapat 100% secara utuh gitu kan. Ya, Mungkin ada trial di sana untuk drop zone. Kemarin sih Paradise, kemudian juga sekitaran bagian kanan deket dari Quarry. Quarry juga sempat Mhm. ramai. Jadi kita lihat apakah hal tersebut terjadi juga karena kita udah bisa melihat penumpukan terjadi di bagian Pulau Alpha, terjadi di bagian-bagian kiri bawah, sekitaran bagian bisa kita katakan ruin sebagian selatan dan juga beberapa tempat lainnya. Tapi yang menentukan tentu nanti bagaimana pergerakan dari masing-masing tim karena zona sekarang mostly menuju ke arah bagian Pulau Bravo walaupun masih ada kemungkinan bisa bergerak ke Pulau Charlie ya Jelly. Kalau dengan zona seperti ini sih sebenarnya menurut gue pribadi yang paling nyaman tuh BTR ya. Karena mereka Oke, ngambil tengah, mereka betul. langsung set up, apalagi dengan split position yang dimainin juga. Kalau tadi dilihat kayak ada Miki dia ngambil ke arah sekitaran Quarry, lalu teman-temannya ada yang ngambil ke arah bootcamp dan juga Babila. Tapi untuk di match pertama, lu kan tadi sempat nonton ya Jan ya. Ada Pasti. pandangan pribadi nggak sih menurut lu kenapa tadi mereka tuh kayak seakan-akan kayak nggak ngapa-ngapain di tiang sutet seperti yang tadi tauntingan Milo bilang juga kayak yang penting jangan apa ya, yang penting Mending jangan diem di tiang aja ya at kan? least nggak At least. ya at least jangan diem di tiang doang. Nah itu menurut lu pribadi apa yang membuat mereka seakan-akan tidak ngapa-ngapain gitu loh. Sebenarnya masih sama dengan pendapat gua tahun lalu sih kalau teman-teman kulik berita di beberapa portal media ya. Gua katakan ladies ini yang menjadi masalah adalah tidak banyak repetitive game. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada sebuah situasi yang sangat mendesak, mereka masih kebanyakan nggak bisa ngambil keputusan yang nekat dalam artian bisa memberikan sebuah poin positif. Kayak tadi kan Bigetron, kenapa karena bagian tiang itu secara gameplay basic iya, karena itu adalah objektif untuk didapatkan di zona tersebut. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka di-push, mereka nggak punya counter react. Nah berbeda dengan Bulls yang menurut gua ini kalau gue boleh kayak, tarik ulur ya, kayak Crystal, terus beberapa kawan-kawan dari Bulls lainnya itu sering banget Jel ikut kayak Scream, kayak FT, kayak main bareng dengan teman-teman yang lebih universal, bisa dikatakan cowok-cowok. Cowok-cowok. Maka daripadanya itu yang menurut gua harus segera. Jadi walaupun ada liga khusus cewek, tapi mereka pun harus lebih banyak grinding dengan teman-teman yang universal karena gimana pun top 2-nya sekarang bahkan dapat kesempatan ke PMNC loh. Iya kan? Oh ngerti gua. Jadi mungkin lebih ke arah kayak mendapatkan inspirasi-inspirasi dari ini juga gak sih strategi dan strategi. Tapi yang ngomong-ngomong lagi strategi kayaknya dari Bulls Chaos masih memainkan strategi yang sama yaitu tabrak satu rumah di mana ada lawan-lawannya di sini dari Star Gold Esports. Zora bertahan sejauh ini tapi rasa-rasanya tidak lama karena Crystal langsung datang memberikan bantuan sama halnya juga dengan Caroline langsung memberikan backup dari arah bagian belakang. Oh no, Bulls Chaos dalam bahaya kali ini. Betul sekali, aja misalkan Milo seorang diri saja ini yang menjadi berbahaya dari sebuah tim yang main selalu agresif. Ya. Mereka belum mengetahui 4 informasi terletak dari lawan-lawan, main push. Memang secara mental mereka kuat, tapi yang menjadi berbahaya ketika crossfire terjadi. Bahkan sekarang Milo, apakah bisa ada clutch yang dilakukan tapi lawan dibias di close combat tidak mudah. Nate dilempar, Caroline masih bisa untuk melaju menuju ke arah bagian lain, tapi belum ada yang masuk ke dalam compound. Ada informasi memang yang diberikan oleh kawan-kawan dari Bulls lainnya, tapi Rexa, Nate dilempar, Milo, that's it. Bulls pulang, abis chicken, terbit tusun jelly. Oh seru banget sih ini. Seru banget, seru banget. Karena tadi mereka menjadi pemenang winner-winner chicken dinner mendapatkan 20 elim. Tapi untuk di match kali ini seakan-akan tidak berdaya. Kalau kayak gini nih, misalkan nih ya, skenario di kotak gua nih. Misalkan BTR tiba-tiba chicken. Wah seru banget. Pasti dibalesinnya, at least di rumah jangan nggak ngapa-ngapain dong At gitu. least jangan ngaung-ngaung bos. Iya, at least jangan ngomong-ngomong. Itu dia. Tapi menurut pandangan lu sendiri, Apa tuh? kenapa? Kenapa mereka seperti tidak dapat info kalau di bagian kanan itu ada Star Gold lain gitu? Sebenarnya kan kompon itu kan kompon yang memang dikit banget ada di bagian bawah hatin ya. Tapi sebelum gua lanjut, Iya. teman-teman bisa untuk cek ada Satria Pink yang udah di post juga di PUBG Mobile _ID. Bisa dicek juga ini adalah bagian dari
Petopia Design Project yang memang diberikan oleh komunitas. Jadi kalau kalian suka langsung gacha aja. Dan kalau gue boleh melanjutkan Jel, tadi kompon di bawah hati itu adalah kompon yang memang terbatas. Tidak bisa pasti di-load oleh 4 orang apalagi stage pertama. Nggak worth it menurut gue. Jadi masih ada persebaran. Yang ada di benak Bulls Esport atau Bulls Chaos menurut gue adalah mereka mau kesempatan itu 4 melawan 2 langsung maju ke arah bagian depan, mereka berharap bisa memenangkannya. Tapi yang menjadi masalah adalah tadi setup dari tim Bulls? Gold ya tadi ya. Star Gold. Star Gold. Gold Star Esport Gold. SGE berarti ya. Itu yang bagus adalah rumah yang berbeda akhirnya crossing fire kepada player-player dari Bulls yang akhirnya ya udah tumbang satu persatu Jel. Soalnya gue liat tuh kuncian tadi Star Gold menang itu dari si Caroline. Dia Ya. dapetin satu blind spot dari Betul. Bulls dan dia bisa nge-backstep. Bukan nge-backstep sih, sidestep kali ya. Sidestep. Karena dari samping gitu kan dia Nah. untuk ngelawan dari pemain-pemain Bulls dan sama sekali gak ada yang aware loh dengan posisi dari Caroline. Apalagi Bulls gerak nggak pakai setup smoke juga. Itu yang mungkin bikin seperti mudah sekali gitu ya buat ngerontokin Bulls. Betul, karena memang itu tadi karena PD 4 melawan 2 atau bahkan Over mungkin ya, satu over. overconfidence memang, tapi akhirnya ya jadi menjadi pedang bermata dua. Tapi itu kejadian yang menurut gua wajar banget terjadi dan dengan gameplay di game pertama yang udah gemilang menurut gua buang satu game belum menjadi sebuah kerugian besar bagi Bulls Chaos sendiri. Tapi inilah permainan dari Ladies yang menurut gua harus segera di-upgrade. Gak boleh terlalu lama untuk not doing anything. Kalaupun tadi ada Molly dari Bats EQ yang mau dilemparkan, LMT lainnya what need to do gitu loh. Itu yang membuat menurut gue sekarang dari Ladies masih bermain untuk menunggu kesalahan dari lawannya. Bukan making the opportunity untuk bisa take down lawannya. Tapi ya ini masih game yang kedua, masih meraba-raba. Memang belum bisa disalahkan secara utuh. Tapi menurut gue akan menjadi upgrade yang besar banget kalau mereka bisa menjadi tim yang justru make the opportunity happen gitu loh. Bisa jadi juga ada shout call dari temennya. Jadi ketika dari Bats masih info, ini kayak di depan gue ada orang nih, gue mau lempar Molly ya gitu. Mungkin ada shout call dari temennya, hold dulu gitu kan. Mereka belum dapetin tempat atau angle bisa nge-cover kawannya, mungkin seperti itu. Tapi malah sebaliknya kali Ya ini kalau kan? kita lihat ya. Malah jadi Caitlyn yang mendapatkan informasi atas satu player di depan sana sudah dibuka tembakan, tapi sepertinya berhasil untuk dihindari, langsung disengage begitu saja. Calling ke teman-temannya dari pemain-pemain River Phoenix. Itu Dari dia. Via langsung berkumpul dan apa itu dia? LMT padahal tadi menang jumlah loh Jel. Mereka 4 udah men-take down satu player dari River. Nah itu yang menurut gue masih menjadi satu pertanda yang harus segera di-upgrade untuk para player Ladies. Karena menurut gue sisinya 2 Jel. Makin jago mereka, makin entertain gamenya ditonton. Benar. Ini menurut gue akan menjadi Sanok yang cukup pasif yang akan mungkin peperangan terjadi di stage 3, stage 4. Yang menjadi berbahaya adalah ketika semua tim pasif, akhirnya gak tercipta engage fight yang benar gitu loh. Yang ngebuat mereka akan stagnan aja dengan gameplay yang mereka biasa lakukan. But itu akan menjadi perubahan kalau massive semuanya terjadi. Kali ini ada dari Bigetron yang lagi-lagi udah bergerak cepat dari bagian bootcamp. Keluar dengan perlengkapan yang sudah sangat lengkap. Sesuai dengan Jelly ungkapkan tadi, mereka enak banget. Penyebarannya bahkan tadi gak hanya bootcamp ya Jel ya. Ya. Ada yang menuju ke arah bagian atas, ada yang menuju ke arah bagian kompon selatan. Jadi mungkin menurut gua matang lah untuk permainan dari Bigetron. Tapi KP yang mereka hadapi sekarang juga sudah melakukan setup di bagian bukit-bukit. Jadi lebih objektif zona sih menurut gue Ladies di 2 game kali ini. Ya, balik lagi ya dengan ungkapan dari LDOG ketika majority-nya masih takut lah untuk melakukan peperangan. Dan Bulls tadi sebenarnya dia yang paling berani gitu loh untuk Benar. melakukan peperangan. Tapi Benar. malah menjadi yang tadi sudah dibahas juga pisau bermata dua untuk di game kali ini. Sebenarnya tadi kalau andai kata Bulls menang ya melawan si SGE, Star Gold Esports, mungkin dia masih bisa bertahan dan survive sampai ke circle berikutnya dengan tempo agresivitas yang sama seperti Erangel. Betul, itu gue Yakin setuju gue. banget. Gue yakin mereka masih mau mempertahankan tempo itu, tapi direm langsung sama si Star Gold Esports, yaitu seorang Caroline yang ternyata kali ini sudah tertangkap juga oleh pemain dari Butterflux DV. Itu dia permainan di bagian utara tentunya ini terjadi karena memang perebutannya dari kemarin terjadi di bagian scrim atau GR kita teman-teman semua. Memang permainan-permainan dari SGE yang akhirnya masuk ke utara bertemu Butterflux yang turun di bagian paling utara dari Sanok itu sendiri. Nadia dan kawan-kawan sudah mulai mengamati. Nah tadi gue juga concern dengan peperangan Sosnovka military base yang dilakukan oleh Butterflux dan juga tadi lawannya. Di mana untuk para Ladies menurut gua di awal-awal untuk para coach atau para manajemen yang lagi nonton sekarang gua kasih masukan either do it
fully atau ya udah cabut gitu loh. Apalagi kalau ada di bagian luar zona karena menurut ngerti. gua mereka masih lack of experience untuk main super late rotation, main kalau misalnya nggak terlalu tek zona, itu menurut gue masih menjadi masalah bagi tim ladies. Jadi either do it fully atau ya langsung aja cabut gitu loh ke tempat yang lain kalau nggak masuk zona. Berbeda dengan kasus kayak gini, mereka bisa stalemate, mereka bisa untuk saling mengamati, tapi lagi-lagi tidak ada upaya yang benar-benar kayak overpick. Lihat bahkan dari SG aja Ya. diam di kompon, Ya, ya. dia benar-benar melakukan pick kalau mereka nggak bisa ketembak sama lawan. Beda Ya. sama kebanyakan player yang universal, mungkin cowok-cowok gue katakan berani kadang-kadang melakukan pick dari bagian batu, dari bagian pepohonan yang memang ada obstacle tapi lebih banyak vision yang bisa didapat gitu. Mungkin lebih ke arah rangkuman satu kata komit kali ya. Lu mau komitnya apa nih? Komit perang atau komit cabut? Bisa juga seperti itu. Kayak jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin kelihatannya kayak ya udahlah, gue dapetin satu tempat. Lihat dulu deh, ada kesempatan gak ya? Gitu gak sih? Kayak Betul. nunggu dulu deh, bentar dulu deh, sekali lagi deh. Ini dia akhirnya kelamaan gerak, gak nembak, bingung mau ke kiri apa ke kanan. Akhirnya ketangkep begitu saja oleh pemain-pemain dari Minang Corp. Bukan langsung dimajuin mungkin karena memang sadar dengan adanya positioning open field yang bisa menjadi keuntungan untuk Minang Corp. Berputar menuju ke arah bagian kanan, Chizu dan kawan-kawan. Sebentar lagi mungkin akan maju, mungkin akan terjadi kontak mata atau tidak. Tapi lagi-lagi saling holding. Ini yang menjadi kentang ya. Jadi kentang, fightnya jadi nggak entertain kan? Ini yang maksud gue tadi. Kentang. LMT-nya bagus, ada penempatan di belakang. Itu udah jadi teori kan, ada support Teori, system, iya. ada orang yang di bagian depan. Tapi ini dia, udah mana rocknya ribet ya kan, sulit. Akhirnya mereka menjadi kentang. Dan sekarang justru dibalikan lagi dengan Minangkor bisa mendapatkan eliminasi berikutnya atau knockdown. Berikutnya 2, sekarang tersisa dari tim LMT melawan 4 yang masih intact dari tim Minangkor. Kayaknya sulit sih untuk LMT bisa melakukan regroup menuju ke arah dua kawannya yang sedang tertake down. Butuh bisa melakukan knockdown menuju ke arah satu lawannya. Dan ini adalah Bats yang tadi cukup lama untuk melemparkan Molly. Dan mungkin itulah shot call yang membuat mereka kehilangan 2 player sementara waktu. Rosie dan juga Aunat. Kayaknya udah gak bisa diselamatin. Bisa sih, ini udah sulit banget sih. Apalagi makin maju dari Minangkor sendiri. Dan menurut gue agresivitas mereka udah mulai berani sekarang untuk maju ke arah bagian depan. Bahkan Betsky menurut gue akan menjadi korban. Karena tadi gue lihat tidak ada utility, tidak ada vest yang kuat dari dia. Bahkan Vera dia punya maju dan kelihatan. Ya eliminasi ketiga akan masuk ke arah bagian Minangkor. Lagi-lagi gue katakan ketika fightnya nggak matang, map seperti Sanok ini susah banget karena terlalu banyak banget awareness yang harus diperhatikan, terlalu banyak variabel. Bahkan low HP dari tim LMT tinggal menyisakan satu orang yang hampir saja langsung ter-take down menjadi eliminasi keempat bagi tim Minangkor. Even though si Nanas tarik mundur ke arah bagian belakang menjadi last girl standing, gue rasa bakal sulit juga untuk dia pribadi ya, karena dari blue zone-nya juga sudah mulai bergerak. Dan kalau kita lihat dari backpacknya nggak terlalu banyak, bisa dibilang healing kit dan lain-lainnya. Jadi gue nggak tahu akan bisa menambah waktu bermain LMT berapa lama lagi. Sementara dari Minang Corp yang lainnya juga mungkin akan langsung melakukan sebuah pergerakan. Terlebih ada satu player yang menggunakan motorbike dan mungkin duanya lagi bakal melakukan pergerakan dengan kaki saja. Mereka melakukan late ya dari bagian selatan. Tadi dari bagian selatan juga udah lumayan numpuk sih gue lihat terakhir di circle-nya. Betul, untuk para player yang coba untuk masuk ya. Karena lagi-lagi Jel, ketika kita katakan dari drop zone aja udah mulai banyak. Dari bagian kiri bawah, Sahme, kemudian juga dari bagian Camp Charlie. Lagi-lagi, ketika semuanya punya pemikiran yang sama, the objective is going to the zone, tapi perangnya nggak mau, jadi kalau ngeliat orang di depan, dia akan set up di bagian belakangnya. Orang di depan nggak akan maju lagi kita lihat ketika melihat ada orang di bagian belakangnya. Jadi stalemate itu akan berkepanjangan. Nah itu yang menurut gue akan ngebuat tim ladies ini akan sangat-sangat lambat gameplaynya di Sanok. Mungkin nanti di stage keempat baru peperangan terjadi. Tapi gue harap di stage ketiga kali ini ketika semuanya coba untuk masuk, peperangan tidak akan terelakkan. Mungkin kita kembali membahas para playernya ketika tadi gue lihat game pertama. Sudah banyak banget data yang diungkapkan oleh Jelly dan juga Sanskui. Gue juga terkesima dengan bagaimana berbicara loyalitas Jel. Tadi lo sempat membicarakan loyalitas kayak misalnya Babila yang terus Bigetron gitu ya. Gue lihat di ladies agak kompleks Jel. Kenapa? Kalau misalnya timnya prestasi terus, kayaknya playernya gak bakal ganti. Tapi ketika timnya, kenapa tadi lu bilang ada kutu loncat? Pertama, turnamennya kita akui gak sebanyak dengan para cowok-cowok. Sebenarnya bukan gak sebanyak, memang mereka gak masuk ke PMPL juga ya kan. Yang kedua adalah, tadi ketika
mix and match-nya justru terjadi dengan tim lain, cewek ini lebih gampang menurut gue untuk berpindah tim. Itu yang gue lihat di skena ladies ya, apalagi mereka kan sering banget nih kayak FT-FT, terus juga beberapa scrim terjadi. Itu yang mungkin membuat beberapa player atau tim berganti-ganti. Tapi gue harap ini perang terjadi, Butterfly kembali melawan SGA. This should be a commit war ya, karena sudah mendapatkan satu player dari seorang Nadia, men-take down satu kembaran yaitu seorang Rixie. Masih dicari kembali di manakah lawan-lawan yang lain. Berada di bagian belakang, Reksa dan juga Zora masih berusaha untuk menahan dengan sebuah nades bakal dilontarkan dari seorang Zora sebentar lagi. Tapi tidak jadi, malah dia yang memakan granat di bagian belakang. Akibat ulah seorang Kristal, tarik mundur ke arah bagian belakang seorang Reksa. Run, Reksa, run. Mau kemana Reksa? Last girl standing yang akhirnya terjun payung ke bagian lautan dan mungkin akan dicari diburu oleh Butterflux lainnya. Wah ini gokil banget sih. Butterflux adalah salah satu tim yang beberapa playernya gue main klasik bareng Jel. Jadi gue tahu bagaimana kekuatan mereka ya. Bahkan carry-carry gue juga di klasik. Dan mereka adalah tim yang lolos dari kualifikasi dengan eliminasi yang banyak banget. Karena tadinya mereka udah di hashtag ke-6 gitu, hanya diambil beberapa tim, 2 atau 3 setiap grupnya, mereka langsung mendapatkan chicken dengan eliminasi yang besar. Dan salah satu player mereka itu bahkan atlet nyata di real life. Yang nah mana? dia itu atlet panahan di real life juga. Oh, Nadia. Betul. Menarik Jadi ya. menurut gua adalah orang-orang yang di PMVB kali ini mungkin nggak komit sebesar orang-orang di PMPL, tapi sangat respect dengan kegiatan mereka di real life yang macam-macam, tapi tetap bisa berkompetisi di PUBG Mobile gitu loh. Tapi justru menarik sih dengan adanya background athlete di real life-nya. Berarti membuktikan dia sebenarnya udah punya dasar mentalitas. Ngerti kan? Jadi Betul. kalau kita ngomongin e-sports dan sports itu kan sebenarnya berbanding lurus ya. Jadi kalau kita ngomongin mentality juga harusnya sudah dibangun dan sudah dimiliki oleh seorang Nadia itu sendiri. Tapi bergeser dulu kamera menuju ke arah Daisy yang nampaknya mau tidak mau terjadi pertemuan tidak terelakkan. Berapa tembakan peluru panas masuk ke arah player-player dari Daisy dan 2 player terakhir yang mungkin tertahan, gak bisa kemana-mana lagi, bersembunyi di belakang batu, berusaha untuk menerima kedatangan dari seorang Belsky dan ternyata ditabrak begitu saja, diputerin dan Daisy-nya hilang seketika dari map Sunhawk. Hanya butuh waktu 7 detik saja untuk 7 second memusnahkan Daisy. Lagi-lagi sesuai nama Jel, 7 second meratakan tim dengan begitu cepat sehingga menyamakan dengan game yang pertama. Dan berarti hari ini 2 game sudah 2 kali terjadi tabrak lari yang langsung memulangkan player ke arah bagian lobby. Tapi NVL di tempat lain Scarlet, ini tadi yang sempat lo cari di sebuah timnya Scarlet yang tadi menjadi lawan Butterfly berbeda. Tapi Scarlet yang memang mantan Onyx X sekarang bermain di NVL yang dimana jatuh dari kendaraan. Itu harusnya nggak terjadi karena mereka butuh untuk masuk ke arah bagian bootcamp yang kembali diisi dengan penguasanya itu Bigetron. Ace, lihat bagaimana mengamati ke arah bagian KP, mengamati ke arah sekitaran bagian bukit, tapi di tempat lain CX Heli, satu tim yang tahun lalu gua koreksi, gua kritik, nggak ada perangnya, sekarang cukup menggila, bahkan 7 second kembali tertumbangkan player-player Jelly. Last girl standing, Belsky pemain termuda dari PMVP kali ini tertahan tapi nggak bisa kemana-mana lagi, mau tidak mau harus tertunduk lemas. Masih ada satu lagi dari 7 seconds, 2 atau mungkin lebih tepatnya, tapi tidak terdeteksi di arah bagian mana. Tadi gua kira dia seorang diri ya, karena posisinya di bagian map nggak kelihatan, minimap pun nggak ada juga. Betul. Gua rasa dari 2 player 7 second lagi mereka ngacir entah dari bagian mana, tapi yang pasti kita melihat bagaimana dari bootcamp sudah mulai dijajah, sudah mulai dimasuki, diselundupi oleh pemain-pemain River. Itu dia, River Link sudah mulai masuk ke arah bagian dari bagian bootcamp yang dimana ini akan cukup baik karena bootcamp berarti udah mulai padat. Gua harap close combat tidak akan terelakkan dari masing-masing player. Walau begitu lihat bagaimana mereka masih stalemate, compound by compound diamati begitu saja. Bahkan River datang, gua melihat juga KP mulai turun, Void mulai mendekat dan juga tadi ada Butterfly yang sudah ada di bagian utara. Di bagian bukit lihat betapa banyak player masih ada di sana. Vehicle udah mulai dirapatkan, bahkan Bigetron pun mendekat untuk bisa melakukan sebuah regrouping. Tapi tempat lain Aditama kali ini push ke arah bagian depan yang menjadi korbannya. 1 sudah didapatkan. Ya, ini gua rasa bakal menjadi easy eliminations buat Aditama karena pemain-pemain data lainnya tidak terdeteksi ada di bagian mana dan mereka berhasil untuk mendapatkan 1 entry untuk bisa masuk ke dalam ke dalam area bootcamp. Tapi ternyata data yang lain ada di bagian bawah rumah. Mereka melakukan split position yang menurut gue pribadi tidak berfungsi gitu ya. Betul. Karena
nggak dapat angle-nya gitu nggak sih dari yang bagian bawah rumah untuk bisa nge-backup kawannya yang ada di bagian atas? Itu dia, oleh karenanya tadi lu katakan easy elimination, gue setuju banget. Backup di bagian bawah karena bagian atas bisa terjadi kalau kepancing player-player Aditamanya karena bagian lower ground. Tapi kan tadi masih di bagian flat ground yang akhirnya belakangnya. dimenangkan oleh Aditama. Bahkan NVL juga satu tim yang digadang-gadang mempunyai player-player yang berpengalaman. Kali ini tumbang satu persatu. Hari yang benar-benar cukup membingungkan. Dan satu lagi tim dipulangkan ke lobby Data. Padahal kemarin di GR mereka cukup baik, bahkan mendapatkan satu chicken dinner jelly. Ya, sempat mendapatkan winner chicken dinner untuk di rehearsal, tapi gue nggak pernah percaya sih dengan hasil yang ada di rehearsal. Betul. Selalu menggocek, selalu palsu ya hasilnya. Iya. Karena kadang-kadang kayak kita jago banget gitu di rehearsal, taunya di hasil pas mainnya itu nggak sebaik itu gitu kan. Betul. Karena nggak semuanya all out gitu untuk di rehearsal. Ada yang mungkin rehearsal sambil ngapain gitu, melakukan aktivitas lain. Jadi yang terjadi di rehearsal tetaplah di rehearsal. Walaupun kemarin kita lihat mereka menuju ke drop spot yang serius gitu ya. Iya, gue Tapi setuju. memang gameplaynya mungkin belum terlalu maksimal dan sayang banget Data bahkan tadi tidak mendapatkan eliminasi sama sekali. Jadi menjadi salah satu tim yang pulang ke lobby bersama Daisy, bersama Bulls dengan 0 poin. Ternyata gue baru sadar ya ada 4 tim yang masih belum pecah telur. Daisy, Data, Voin, dan juga River. Tapi kalau untuk River sama Voin sejauh ini dia masih bertahan. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa memecahkan telurnya di match Sunhawk kali ini. Tapi bagian bootcamp masih dikuasai oleh penguasa bootcamp juga, bahkan sebuah hujan peluru dilontarkan menuju ke arah seorang Relin, tapi Relin merelakan nyawanya ke bagian blue zone dan tetap masuk menjadi elimination points untuk Babyla. Bahkan Babyla mendapatkan lagi informasi ada yang lagi revive di bagian gudang, itu kelihatan dari bagian situ. Dan tidak sempat untuk pindah atau tidak, gue nggak tahu karena Kos Putri sudah mulai turun gunung juga, Eldoge. Kelihatan banget ya, Bigetron tahu banget bagaimana memainkan karena bagian bootcamp. Relin tadi, satu player yang memang mempunyai power kuat, mantan Bonafide juga ya kan. Mainnya bagus banget di take down di bagian luar. Kemudian sela-sela dari bagian gudang mereka hafal bagaimana untuk terus diamati agar bisa menciptakan sebuah eliminasi. Tapi tadi kita lihat Aditama turun gunungnya nggak mudah. Tertembak oleh River yang tadi nekat dengan menggunakan sebuah bagi. Tapi lihat Kiau, hati-hati. Ini adalah perang saudari karena Kiau juga pernah bermain di bagian Aditama. Terus menembaki ke arah bagian depan. Via kali ini mantan dari Grims. Tembakan ke arah bagian depan kah? Terdengar ada sebuah step tapi Via low HP. Bergerak ke arah bagian teman-temannya, keputusan yang masih cukup bijak dilakukan oleh seorang Via. Tapi sulit untuk seorang Dede menjadi last girl standing. Dari bagian celah kecil ditembaki oleh pemain River. Tapi Voin sudah mulai datang juga untuk menjadi third party, nge-backstep pemain-pemain dari River juga. Dan Kiau sedikit kesulitan untuk bisa melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Siapapun yang terlambat untuk melakukan rotasi, gue rasa bakal termakan oleh zona, termakan juga oleh lawan-lawan yang ada di depannya. Kos Putri sudah pulang karena tidak bisa lagi masuk ke dalam zona. Dan Butterflux masih bertahan menjadi penjaga atau satpam zona sejauh ini. Cuman pertanyaannya, apa next step dari Butterflux untuk bisa nyebrang menuju ke arah bootcamp? Yang sudah dijaga Bigetron ya bisa kita katakan ya. Dan ini mungkin adalah smoke-smoke yang akan udah mulai di pop out oleh Butterflux. Tapi mereka nggak punya vehicle, mereka nggak bisa untuk bergerak cepat. Bahkan Nadia di take down begitu saja menjadi eliminasi Bigetron. Begitu gue bilang di Sanok, tidak ada celah untuk lawan-lawan. Bahkan tadi kita lihat beberapa titik tidak hanya Butterflux. Tadi knockdown ke arah bagian point. Kali ini tembakan lagi ke arah bagian Butterflux. Benar-benar pertahanan tanpa celah dibuat oleh Bigetron kali ini. Kalau gue jadi Butterflux ketika tadi udah satu orang ter-take down, gue akan kirim semua first aid ke satu orang dan cari placement. Karena eliminasi mereka sebenarnya udah lumayan, Jel. Ya udah lumayan untuk Butterflux, udah dapet 5 eliminations gitu kan. At least survive sampai ke top 5 untuk bisa menambah lagi poin-poin. Tapi gue rasa dari Butterflux gak cukup untuk bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim tersisa dan gue salut dengan benteng pertahanan dari Bigetron. Gue heran kenapa tidak ada tim yang berani untuk menyusupi satu demi satu gedung. Clearing gitu kan. Clearing at least gitu. Karena BTR ini split loh. Dia split gitu. Sebenarnya ada kelemahan yang bisa dimainkan gitu kan. Kalau misalkan gathering information dari tim lawannya tuh benar gitu. Dari Voin dia cari info. Ini sebenarnya yang ada di dalam gedung ada berapa banyak. Bahkan BTR dikasih kesempatan lagi untuk regroup. Mereka udah nyebar. Udah bikin sebuah benteng pertahanan, ibarat kayak watchtower, nembak-nembakin siapa yang masuk, mereka dapat lagi kesempatan buat regroup. Lagi-lagi Jel, kalau kita tarik benangnya ke arah bagian awal, the gameplay ini belum mature menurut gue dari para ladies. Udah lebih baik daripada tahun lalu, perangnya menurut gue lebih banyak daripada PMVB di tahun yang lalu, tapi tetap masih belum ada beberapa tadi aksi-aksi yang dibutuhkan sebenarnya untuk
men-secure late game seperti ini. Dan itu yang sebenarnya kita harap makin evolve dari para ladies. Tapi ya kita tunjukkan atau kita lihat nanti terlebih dahulu karena fight harusnya terjadi sebentar lagi antara Voin dan juga tim River. Baru gua katakan Nate dari Via connected membuat keadaan berimbang 3 melawan 3 kali ini. Itu udah harus komit sih antara River dan juga Voin karena mereka sama-sama entry dari sudut yang sama, bahkan utilities demi utilities. Membuat Voin Yaya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpojokkan begitu saja. Voin sedikit panik nampaknya kali ini dari seorang Tanara, berharap masih bisa menyelamatkan seorang Yaya Div, tapi apa daya Blue Zone juga sudah mulai memaksakan keadaan. Voin mau tidak mau harus bergerak maju ke arah bagian depan, tapi di bagian depan sudah ditungguin oleh pemain-pemain dari River yang tidak mau melakukan banyak pergerakan. Gua rasa habis dari ini. tas River. Iya benar. Kayaknya habis, bener aja habis tuh, udah habis. Tapi Kiyo masih ada. Kiyo masih ada 4 bakso di tasnya. Tapi dari Kyo pun paham betul kalau dia mau ke arah bagian sana lagi udah blue zone semuanya. Dan tahu ada Bigetron di bagian atas yang udah menjaga. Oleh karenanya lihat Nate dari Kyo entah akan diarahkan ke arah bagian atas dari mereka atau ke arah bagian Voin. Karena bagaimanapun ini kayak winner chicken dinner forecast, walaupun memang kuantitasnya sama, ada banyak player dari masing-masing tim, tapi Bigetron menurut gue udah di angka 80%. Mereka punya high ground, mereka bisa lemparkan Nate ke arah bagian bawah, dan ingat, setiap loot dari yang dieliminasi sebelumnya, itu menjadi item-item tambahan yang bisa didapatkan Bigetron. Terpantau satu orang lagi, makin tahu BTR, semua lawannya ada di bagian gorong-gorong tersebut. Ini udah ke lockdown habis ya, ibarat tikus udah nggak bisa keluar dari Ya, perangkapnya. betul. Ya kan, apalagi kalau mereka mau naik ini harus ada parkour yang dilakukan. Gue nggak tahu apakah ada tempat-tempat yang bisa diparkour atau enggak, tapi cross combat terjadi. Ada pertemuan bahkan di backstep dari seorang Macha juga digagalkan. Masih ada Tanara di bagian belakang, tapi ada tembakan dari bagian atas. Bigetron tahu ada di mana lawan-lawannya yang sepadan, masih dicari, dan Bebila pun akan mendapatkan satu tim butuh, yaitu Void dan juga River. Bigetron Ace mengamankan winner chicken dinnernya di match Sunhawk kali ini. Memang penguasa bootcamp akan kembali dan meratakan semua yang berani masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Hampir tadi gua katakan 80% winner chicken dinner forecast, karena walaupun masih banyak dari masing-masing tim, tapi dari letak kekuasaan posisi, dari letak vest, helmet, dan juga semua equipment, Bigetron menang mutlak di game tadi, Jelly. Ya. Dan nice try untuk River dan juga Voin dan teman-teman lainnya yang bergabung di game kali ini. Tapi berarti interview kita nanti akan cukup Seru. seru. Apakah akan ada tanggapan dari Bigetron untuk sang empunya chicken di game yang pertama? Karena di game yang kedua mereka langsung pulang ke lobby di peringkat ke-16. Dan terbukti ya apa yang diomongin sama Milo lawan Spadan dari Bulls, masih tetap Bigetron Ace. Ya, Langsung betul. dibuktikan dan dibungkam juga ya buat yang tadi sempat ya menghujat lah ya. Dan ada wadah nih buat Bigetron Ace mengucapkan yang tadi masih tertahan gitu. Pasti nonton dong ya interview tadi. Pasti dong, pasti. Karena kan ada Glad juga sebagai manajer mereka toh. Ya kan. Untuk nontonin para playernya bermain dan makin matang. Ini dia ada Mikey di sana juga ya sebagai The Terminator, dan juga Mute tadi yang disebutkan oleh Sandika juga, di mana dua playernya memang ex-Terminator PMVB. Dan dengan masuknya JT ini semakin kuat gameplay dan Bebila. Ya. Satu player ladies yang menurut gua udah masuk ke dalam tahap legend. Karena memang dari awal skena PUBG Mobile Ladies sudah kita temui Bebila di sana. Tapi kita lihat terlebih dahulu highlight atau sinopsis kalau bahasa Jelly di game yang kedua kali ini, di mana benar-benar flat sampai stage yang ketiga tadi, Jel. Ya, karena semuanya kayak nungguin gak sih ini ending zonanya kemana ya. Bahkan tadi bootcamp aja sempat ditinggal loh, sempat benar. kosong. Sama sekali gak ada yang expect ya. Gak usah lah ke bootcamp gitu kan. Tapi yang pintar dari BTR juga sebenarnya mereka begitu keluar dari bootcamp gak jauh gitu loh yang diambil tempatnya. Masih sejalan gitu lah. Ibarat kata kalau misalkan ujung-ujungnya zona yang mental lagi ke bootcamp, Bisa balik lagi. bisa balik dan bener Benar. aja mereka bisa balik. Dan sebenarnya tadi ada momen gitu ya untuk para tim gerak cepat, tapi karena lama ketahan di bagian blue zone, akibatnya kayak tadi KP, Butterflux, siapa lagi tadi tuh, Aditama juga. Aditama, Voin juga. Susah sih untuk bisa turun gunung blue zone bootcamp, karena lu main klasik aja kalau udah zona yang ke bootcamp udah ada blue zone, udah kayaknya lu gak bisa ngapa-ngapain lagi Kelihatan gitu. semua Iya. DPS Blue Zone sakit banget kan. Mungkin satu kritik gue tentang hal yang dibahas oleh Jelly tadi adalah masih belum banyak tim yang mengedepankan fungsi vehicle di Sanhok kali ini. Dulu semua caster, semua player sepakat Sanhok pakai vehicle bahaya, kedengeran ya kan. Tapi sekarang dengan circle-circle yang kadang kala cukup ekstrim untuk ngebuat kita gerak cepat ke dalam sebuah tempat, itu butuh banget vehicle, dan bahkan Sanhok itu yang dibutuhkan. Dan gue harap karena masih ada Sanhok lagi, nanti ada sebuah gameplay yang berubah
yang upgrade dari Ya. masing-masing tim, terutama mungkin yang tadi belum terlalu maksimal. Ini kan yang tadi main di luar semua nih. Benar. Ntar satu berikut zrut, semua di Semua tengah. tengah. Center. Aduh. Soalnya ini kelihatan kan bisa dibilang 70% susah masuk zona dalam Benar, tanda benar. kutip ya kan. Di game Karena- tadi ya. Iya. Hmm. Biasanya kan gitu tuh apa yang sudah kita alami. Wah tadi susah nih masuk zona. Oh berarti nanti berikutnya cepet aja gitu kan. Dan semuanya mikir gitu ya. Iya. Aduh, itu bahaya banget sih. Tapi ini Tapi dia seru pecah. The Winner Chicken Dinner pecah juga mendekati Jelly 12 eliminasi walaupun memang tidak 20, tapi setidaknya di game pertama Bigetron pun dapat poin. Jadi mungkin nanti poinnya tipis dengan Bulls Chaos sendiri. 22 total poin didapatkan dengan gameplay yang gemilang dari sang penguasa bootcamp. Ya, dan bagaimana mereka mengkontrol bootcamp itu udah kayak Nah. kerajaan mereka sendiri ya. Sama sekali nggak ada loh yang berani gitu buat nyusup at least ke satu gedung gitu kan. Untuk cari satu persatu player Bigetron gitu Iya, kan. karena kan kalau informasinya yang dikumpulin lumayan gitu kan, seenggaknya mereka tahu oh yang gedung ini cuma ada satu orang nih. Nah, Nyusup dulu berempat nih seret gitu kan. Ya tapi yang namanya kalkulasi dalam game dengan Bisa, kita yang beda ngeliat banget. itu kan biasanya selalu berbeda. Itu kan apa yang kita lihat. Dan ini dia untuk MVP-nya salah satu player dari River Phoenix yaitu seorang Via, pemain yang juga bisa dibilang cukup lama melanglang buana. Sering gue lihat juga dia main di PUBG Ladies Mobile. Turnamen Oh, enggak? bukan. Ya karena turnamennya PUBG Mobile Bener, gitu kan. bener kan, betul dong. Karena bener. kita dari tadi serius banget Jel, seriusan. Iya, Karena nggak banyak bisa ngelawak juga tadi. iya. Kalau dia main gameplay beda lagi. Iya Tapi bener. Via ini pernah di mana ya? Tadi kan gue bilang Grims kalau nggak salah. Grims ya? Kemarin dapat informasi, coba kita sembari ceki ya dari Sering tim. lihat deh gue. Dan gue juga mau koreksi, tadi gue bilang River Lynx, yang benar tuh River Phoenix River sebenarnya. Phoenix. Yang Lynx itu Chaff ya berarti ya. Chaff Lynx itu dari Dewa United Yang berarti Lynx. yang sebelumnya betul. Sekarang Dewa United Radiance yang dari BNW. Betul, yang ada Jonitanya di sana ya. Ya, Jonita tuh selalu segaris Sama Ladies? lurus. Oh, Enggak bukan. gitu. Garis lurus sama Radiance. Oke, gitu, betul. Ya. Via itu Aurelia Novia Rahmadani. Pernah main di pernah main di PMVB season 2. Iya, benar. sama DGWB juga tuh ya Iya. di situ. Tapi ini dia the match ranking 22 total point. Kemudian di peringkat kedua ada 12. Kelihatan banget ya bagaimana bahkan di peringkat kedua secara placement itu peringkat 3 placement itu hanya dapat 1 elim. Ya. Bahkan 7ND yang di peringkat bawah secara placement 8 elim. 8 Berarti tadi kelihatan yang kayak Celi bilang, banyak tim berusaha masuk ke zona, saling tumbang-menumbang, tapi sayangnya tidak menjadi poin tinggi bagi tim tersebut karena placementnya nggak selamat gitu. Ya, tapi 7 second dia improve banyak dari match pertama jauh. Sangat jauh. Jauh banget kalau kita lihat dia berani banget untuk melakukan peperangan sampai 2 tim loh. 2 tim diratain sama 7 second. Karena gue inget gue hari ini ngomong hanya butuh waktu 7 detik saja untuk meratakan tim lawan itu 2 kali. 2 kali di game pertama, Iya. game kedua. Maksudnya Oh, di game kedua game ini. kedua ini. Sama tadi CX kalau gua nggak salah ya yang dia ratakan ya. Dari 7 Ya, second CX sendiri. juga makanya kayak wow. 7 elim ya dari seorang 7 second. Kemarin kita lihat di GR lagi-lagi nggak maksimal. Ya. Dari 7 second ya, tapi hari ini mereka bermain dengan sangat luar biasa. Walaupun kali ini kita kembali ke overall statistik yang cukup menarik Jelly karena total heals untuk Sanok biasanya above 8.000, Ya. 9.000. Dengan tidak adanya yang main healing, Benar. hanya 5.242 yang tercipta kali ini. Tapi yang menarik juga adalah padahal kemarin gue lihat ada beberapa strategi healing yang coba dilakukan, tapi hari ini tidak dilakukan. Itu yang cukup aneh sih menurut gue dari beberapa keputusan yang diberikan oleh tim Ladies. Walaupun lagi-lagi ini masih hari pertama liga, masih banyak mungkin strategi-strategi yang dipendam untuk hari-hari berikutnya. Mungkin menurut mereka tidak efektif untuk di gladi bersih kemarin. Mungkin ya mungkin dari segi kalkulasi poin nggak cukup. Jadi mungkin menurut mereka gue lebih baik perang Aja gitu ya. daripada harus ngambil tindakan asuransi gitu. Tindakan asuransi. Tindakan preventif lah ya. Ya. Asuransi di sana Prudential. Weh. Prudential tuh aspek. Oh, aspek. Dalam asuransi Oh. langsung kepikirnya merek gimana. Oh itu bahasa ya? Bahasa. Oh bahasa. Coba anak-anak perbankan. Pertama, dalam saving itu harus ada namanya aspek Prudential. Oh itu namanya bahasa. Maaf saya tidak suka akuntansi soalnya. Jadi kan ada S2. Tapi nggak suka akuntansi. Oh, iya, bener juga. Jadi ada satu yang gue sisihkan itu akuntansi ya. Boleh. Tapi ini dia untuk head to headnya ada Babila dengan Via juga sama-sama pemain. Troyesnya sama ya. Iya pemain senior dua-duanya tapi lebih senioran Babila.
Gimana? Babila. Memila. Karena di mana ada BTR di situ ada Babila. Betul. Kalau misalkan Sansui pernah bilang kesetiaan tersebut bernama Ryzen, ini kesetiaan tersebut bernama Babila. Ya walaupun mereka pada akhirnya berpisah jalannya ya. Emang pisah kan satu Ya, cowok satu ladies kan. Iya, maksudnya kesetiaan terhadap tim Oh, tim. gitu. Betul. Udah kedengeran nih gue ngomong nih sama Babila nih. Interview loh. Nah, interview lagi kan. Maaf ya Biwa ya. Kita akan langsung aja. Kita akan interview. Betul, panggilkan kepada Babila dari player Bigetron Ace. Please, come in. Hai Biwa. Halo. Halo. Wah, langsung aja kali ya. Tadi kalian denger interview bareng Game Milo pertama nggak? nggak? Nggak dengar, nggak kepo juga. Kasih, Oke. waduh, nggak kepo. Ya udah gue kasih tahu aja nih ya. Jadi gitu. apa tuh katanya? Jadi kan gue nanya Milo gitu kan tadi. Pokoknya dia ada bilang kalimat, at least gak diem di tiang. Ya, itu maksudnya kalian kan tadi diam-diam aja di tiang gitu kan. Terus sekarang mereka tusun. Iya, hashtag 16 Hashtag 16 lagi. Ada nggak yang mau dibales nih abis dibilang kayak Bales. gitu? Ya bales dong tentunya. Kalau perang tuh yang menang deh, jangan kalah, nabrak-nabrak kok rata. Nabrak-nabrak kok rata, ya kan? Kalau perang yang menang. Bootcamp ditabrakin, nggak kalah-kalah mereka tadi ya. Iya. Gokil juga. Saya suka. Baru 2 game nih, Jel. Baru 2 Soalnya game. bisa gitu loh ritmenya abis si Bulls Bulls, nyenggol BTR. BTR Chicken, itu yang gue suka. Emang udah diatur. Emang udah diatur ya. Betul, Tapi betul. kalau misalkan boleh tahu gitu ya, kalian tadi untuk di Sunhawk emang udah prediction bakal di bootcamp terus kah zonanya? Karena kalian kan nggak gerak jauh juga ya dari bootcamp. Baca ini sih zona 1, 2, 3-nya. Tadi karena bootcamp lebih besar, mending kita save di bootcamp dulu aja karena kalau